Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk mencari Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Ini saatnya kita akan mengambil waktu sejenak untuk merenungkan bagian dari firman Allah. Firman Allah yang akan saya ambil dari Yehezkiel pasal 22 ayat 30. Saya beri judul temanya hanya seseorang saja. Demikian bunyi firman Allah, Yehezkiel pasal 22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Tapi aku tidak menemuinya. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, satu ayat yang saya baca dari pasal 22 ini, kalau saudara membaca dari ayat-ayat yang pertama, di situ ada daftar dosa-dosa Yerusalem yang Allah sampaikan melalui Nabi Yehezkiel. Allah buat daftar yang begitu banyak, ya, dari dosa-dosa yang terjadi di kota Yerusalem, ya, mulai dari dosa-dosa yang moral sampai ke dosa-dosa spiritual. Saudara kasih, dari satu ayat ini, ya, dari satu ayat ini atau dari pasal ini di ayat 30 ini, saya ingin kita melihat ada pelajaran-pelajaran yang indah yang dapat kita petik, ya, dari ayat tersebut. Pelajaran yang pertama yang saya petik adalah, satu, dosa membuat celah kerusakan pada tembok benteng rohani kita. Saya ulangi, dosa membuat celah kerusakan pada tembok benteng rohani kita, ya, baik itu individu maupun kelompok, ya, individu dalam artian satu orang saja, atau kelompok dalam artian keluarga, atau juga tentunya jemaat, ya. Dan saya percaya, saya rasa ini adalah hal yang semua para penjaga menara sangat mengerti, ya. Ini pelajaran dasar, ya. Saya tidak akan berlama-lama membahas, ya, bagaimana kerugian dari yang kita alami dari dosa yang kita biarkan, pelanggaran yang kita biarkan, ya. Saya akan mengajak kita membaca di dalam Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Demikian bunyi firman Allah. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dan juga di dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya, ya. Jadi iblis memang selalu mencari keuntungan, ya, dari kondisi, dari situasi di dalam kehidupan kita, ya. Dan tentu saya berharap kita sebagai para penjaga menara mengerti sekali hal ini, dan kita mau menjaga kehidupan kita di dalam kesucian dan kebenaran firman Allah. Lalu yang kedua dari ayat ini, ya, saya memetik pelajaran adalah Allah selalu mencari alasan sekecil apapun untuk memberkati, bukan menghukum. Saya ulangi, Allah selalu mencari alasan sekecil apapun untuk memberkati, bukan untuk menghukum. Ya, inilah Allah kita, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, Allah yang penuh kasih setia, Allah yang begitu
selalu dipenuhi dengan kemurahan hati untuk memberkati setiap kehidupan anak-anaknya, umat-umatnya. Ya, kalau kita membaca di dalam Yoel 2 ayat 13, kita lihat di situ. Demikian bunyi firman Allah, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Ya, inilah yang saya maksudkan tadi. Allah selalu mencari alasan sekecil apapun untuk memberkati, bukan menghukum. Ya, Allah selalu rindu melihat setiap kita hidup di dalam kelimpahan berkat-berkatnya, kelimpahan dari janji-janjinya. Itu yang diinginkan, diharapkan oleh Allah kita. Nah, saudara kekasih, demikian juga kalau kita membaca dalam 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dari ayat-ayat ini kita dapat melihat, ya, betapa bagi Allah itu menghukum itu adalah langkah terakhir, ya, tindakan terakhir yang akan Allah buat. Allah akan berusaha dengan segala berbagai-bagai cara, ya, berbagai-bagai apa yang dapat Dia kerjakan untuk membawa seseorang kepada kehidupan, ya, dan bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup di dalam segala kelimpahannya, sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita di dalam Yohanes 10 ayat 10, ya, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi Aku datang, Yesus datang untuk memberi kehidupan, dan kehidupan yang berkelimpahan. Tentu ini bukan berbicara mengenai kelimpahan jasmania, saudara, memang, tetapi kelimpahan rohani. Namun baik itu berkat-berkat rohani ataupun berkat-berkat jasmani, ya, itu sesuatu yang Tuhan ingin untuk kita alami dalam kehidupan kita. Ya, kalau seseorang sudah diberkati secara rohani, saudara, ya, seringkali berkat-berkat jasmani itu bukan sesuatu yang terlalu menggiurkan lagi, ya, tidak menjadi sesuatu yang terlalu penting lagi bagi orang yang sudah menikmati keindahan bersama-sama dengan Tuhan di dalam berkat-berkat rohani yang Tuhan limpahkan. Jadi saudara kasih, kita melihat di sini, ya, pelajaran yang saya ajak kita lihat betapa kerinduan terbesar Allah adalah melihat umatnya di dalam segala kelimpahan berkat-berkatnya, ya, kelimpahan dengan kebenaran-kebenaran, kelimpahan dengan damai sejahtera, kelimpahan dengan juga sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini akan melimpah-limpah membawa kita di dalam berkat-berkat Allah yang lebih besar dan lebih besar lagi. Puji Tuhan. Itu apa yang saya lihat, ya, dari ayat yang baru saja kita baca. Ada daftar yang panjang dari kesalahan dan juga dosa yang terjadi di Yerusalem. Ya, ada daftar yang luar biasa panjangnya. Namun Allah tetap berusaha mencari, ya, seseorang yang mau mempertahankan tembok-tembok kebenaran, tembok-tembok iman bagi Yerusalem.
sehingga Allah akan melewatkan ya hukuman penghancuran tersebut. Tetapi sayangnya Allah berkata di dalam Yesaya pasal 22 itu Allah tidak dapat menemukannya. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau kita yang ada pada pagi hari ini, saya percaya adalah orang-orang hamba-hamba Tuhan, baik itu hamba-hamba Tuhan yang full timer ataupun hamba-hamba Tuhan di dalam pekerjaan saudara masing-masing. Ya, kita semua adalah alat-alat ya yang Allah ingin cari untuk memberkati, mempertahankan tembok-tembok di dalam rumah tangga kita, keluarga kita. Lalu pelajaran ketiga yang saya juga petik adalah Allah hanya membutuhkan satu orang yang sungguh-sungguh. Allah hanya membutuhkan satu orang yang sungguh-sungguh. Ya, saudara, kalau kita membaca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ya, di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7, saya rasa kita sudah sangat tahu cerita heroik seperti ini, ya. Di dalam Hakim-Hakim pasal 7 itu berbicara atau bercerita mengenai Gideon yang Tuhan pakai untuk membawa kemenangan bagi bangsa Israel, menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Saudara, kita tahu dari 32.000 pasukan yang ada, Allah minta untuk dikurangi, lalu menjadi 10.000. Dari 10.000 lagi Allah masih katakan kurangi lagi sampai 300 orang. Ya, sampai hanya 300 orang. Saya harus katakan hanya 300 orang. Saudara bisa bayangkan dari jumlah 32.000, ya, lalu hanya tinggal 300 orang. Ini luar biasa, ya, pengurangan jumlah yang luar biasa besarnya, ya. Kalau mungkin Allah menyisakan 10% saja, itu mungkin akan sedikit kita anggap wah baik, ya. Tetapi tidak demikian. Dan memang itu adalah rencana Allah. Allah tidak menginginkan bangsa Israel merasa mereka menang karena kebesaran tentara mereka, kehebatan dan kegagahan mereka. Allah memang menginginkan agar bangsa ini mengerti. Ya, tentu Allah juga mengajarkan itu bagi saya dan saudara, ya, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh Tuhanlah, ya, kemenangan itu akan terjadi. Bukan kehebatan-kehebatan kita, tapi oleh Roh Tuhanlah, oleh Allah sendirilah yang dapat mengerjakan jauh melebihi apa yang kita harapkan, jauh melebihi apa yang dapat kita doakan. Sebagaimana firman Allah katakan, apa yang tidak kita pikirkan pun Allah dapat mengerjakannya. Itulah Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ya, pelajaran ketiga yang saya petik di sini, Allah hanya membutuhkan satu orang yang sungguh-sungguh. Kalau di penjaga menara ini ada berpuluh-puluh orang yang setiap pagi datang untuk mencari Tuhan, ya, datang untuk mengandalkan Tuhan, datang mengharapkan belas kasihan dan kemurahan Tuhan, ya, mempertahankan tembok-tembok, mempertahankan keluarga, rumah tangga, bahkan bangsa dan negara kita. Saya percaya itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Kalau di kota Yerusalem atau untuk Yerusalem, ya, Yehuda dan Israel, Allah hanya mencari satu orang
Apalagi kalau di sini ada lebih dari satu orang. Saya percaya itu sangat menyenangkan bagi Tuhan, membanggakan bagi Tuhan. Dan itulah sebabnya biarlah kita tetap setia, ya, keberadaan kita di penjaga menara ini, walaupun kita tidak banyak banget, ya, tidak terlalu banyak, ya, kalau dibandingkan dengan jumlah rakyat Indonesia yang ratusan juta, dengan juga jumlah umat Tuhan yang lain-lainnya mungkin tidak terlalu banyak kita. Tapi saya percaya kalau Allah pernah mencari satu orang untuk mempertahankan Yerusalem, saya percaya kita yang ada di penjaga menara ini, ya, Allah akan pakai untuk menjadi alat-alat yang memuliakan Tuhan, yang Allah pakai untuk mempertahankan tembok-tembok rumah tangga, tembok-tembok keluarga besar kita, dengan juga tembok-tembok dari bangsa dan negara kita ini. Kita berdoa kiranya Tuhan mencurahkan kasih dan rahmat-Nya, baik itu bagi kita pribadi maupun keluarga kita. Demikian juga bagi bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan tolong supaya melalui penjaga menara ini, ya, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, ya, setiap keberadaan kita itu begitu berarti, walaupun bukan berarti saudara begitu dibutuhkan, tidak, ya. Tentu Tuhan senang melihat ada hati-hati yang datang untuk mencari Tuhan, ya, hati-hati yang menyadari kemampuan kita yang tak seberapa ini, ya, sehingga kita mau datang kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan yang baru, mengalami kekuatan yang baru yang dilimpahkan oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh menjalani kehidupan kita, ya, sebagai pemenang-pemenang di akhir zaman ini. Kita tahu bahwa keadaan akhir zaman ini akan semakin hari semakin susah, semakin hari akan semakin dipenuhi dengan bahaya-bahaya yang mengancam. Tetapi saya percaya di dalam Kristus, di dalam kekuatan Allah, di dalam perlindungan Allah, kita akan berjalan semakin hari semakin kuat untuk menghadap Allah di Sion. Kita akan terbang seperti Raja Wali di tengah-tengah angin badai kekacauan yang mengalami seluruh dunia. Kita akan naik terbang tinggi bersama-sama dengan kuasa kebenaran Allah dan kuasa Roh Kudus yang dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati renungan yang dapat saya bagikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, memakai kita semua menjadi alat-alat yang memuliakan Tuhan. Saya akhiri dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu yang dapat kami renungkan. Kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau menolong kami, supaya kami boleh menjadi alat-alat seorang yang Engkau cari itu Tuhan, bagi keluarga kami, bagi rumah tangga kami, bagi bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan, kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.